Oke, sesuai dengan judul, pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara daftar akun di exchanger crypto Bittime ya guys ya. Nah, jadi exchanger crypto Bittime ini ya merupakan exchanger crypto lokal ya yang berasal dari Indonesia, dan Bittime ini juga merupakan exchanger crypto yang udah legal diawasi oleh Bapepti ya. Jadi semua transaksi yang teman-teman lakukan ya di aplikasi Bittime ini itu udah kena pajak ya guys ya. Jadi pajaknya juga nggak besar ya, pajaknya itu kecil ya, pajak final, dan semua transaksi kalian itu bisa dibilang aman ya guys ya. Kalau menurut saya pribadi pun jauh lebih aman teman-teman transaksi di aplikasi ini daripada di exchanger luar. Kenapa? Kalau di luar ya, kalau misalnya teman-teman ada masalah ya ribet gitu ya. Tapi kalau misalnya di exchanger lokal ya, kalau teman-teman ada masalah kalian bisa langsung kontak dengan exchangernya ya. Itu sedikit kelebihan kalau misalnya teman-teman menggunakan exchanger lokal ya. Dan Bittime ini itu terkenalnya dengan reward ataupun bunga staking mereka ya guys ya. Dimana saya juga udah sempat lihat-lihat ya di beberapa review, bunga staking mereka itu cukup tinggi ya. Makanya mereka itu udah mulai bersaing ya dengan beberapa exchanger kripto lokal yang udah terkenal sebelumnya ya, kayak Indodax ya, Toko Kripto, Pintu, Peluang, dan sebagainya. Oke, nah itu sedikit intro singkat mengenai aplikasi Bittime ini ya. Nah, kemudian bagaimana sih Bang cara daftar di aplikasi Bittime-nya ya? Untuk cara daftarnya teman-teman bisa daftar menggunakan link yang udah saya sediakan di deskripsi video di bawah ini ya. Atau teman-teman juga bisa langsung download aja aplikasinya ya di Play Store maupun di App Store. Nah, kalau udah nanti teman-teman akan diarahkan langsung ke halaman ini. Nah, teman-teman bisa langsung klik aja di bagian mulai. Nah, kemudian kalian akan diarahkan ke halaman ini guys ya. Jadi di sini itu ada tulisan undi dan dapatkan hadiah uang tunai hingga 15 juta rupiah. Nah, ini kayak lucky draw pada umumnya lah ya. Nah, ini kita bisa langsung klik aja daftar. Nah, di sini kita diminta untuk memasukkan alamat email aktif kita ya. Jadi silakan teman-teman masukkan alamat email aktif kalian ya. Kenapa harus alamat email aktif? Karena nanti kita akan diminta untuk memasukkan kode OTP ya yang dikirimkan ke alamat email kalian. Jadi pastikan alamat email yang kalian masukkan itu adalah alamat email yang aktif. Oke, saya akan masukkan alamat email saya terlebih dahulu. Nah, kalau udah ya, kita bisa langsung klik di bagian dapatkan kode. Nah, kemudian kita diarahkan ke halaman ini ya. Kita diminta untuk verifikasi email yang udah kita daftarkan. Nah, kalian tinggal buka aja email kalian guys ya. Kalian buka email kalian, nanti Bittime akan mengirimkan kode verifikasi. Nah, kalau saya mendapatkan kode verifikasinya itu adalah 2222249. Nah, setelah kita udah masukkan kode verifikasinya, kita tinggal scroll aja ya, kita baca aja persyaratan layanan ini. Nah, kita scroll sampai bawah ya guys ya. Nah, kalau udah kita tinggal klik aja setuju. Nah, kemudian kita akan diarahkan ke halaman ini guys ya. Di sini teman-teman diminta untuk memasukkan ataupun untuk membuat ya, lebih tepatnya itu untuk membuat kata sandi ya, untuk kata sandi akun Bittime kalian. Jadi kata sandinya ini nanti kalian bisa gunakan untuk login ke akun Bittime kalian ya. Di bagian kata sandi kalian membuat kata sandinya, di bagian konfirmasi kata sandi kalian ketik ulang kata sandinya, di bagian kode undangan ataupun kode referral. Nah, ini teman-teman bisa masukkan kode undangan saya ya. Oke, nah kalau udah kalian isi ketiganya, teman-teman tinggal klik aja daftar. Nah, kemudian kita akan diarahkan ke halaman ini. Verifikasi selesai ya, hanya tersisa satu langkah lagi sebelum Anda dapat menikmati semua fitur Bittime ya, yaitu kita harus verifikasi KYC ya. Jadi kita bisa langsung klik aja verifikasi. Kemudian kita akan diarahkan ke halaman ini ya. Di sini teman-teman itu harus mulai verifikasi. Kita klik aja mulai verifikasi. Kemudian kita disuruh untuk pilih jenis ID-nya ya. Apakah teman-teman pengen upload KTP ataupun paspor? Ya, kalau saya lebih ke KTP ya. Kalau udah kita klik lanjut. Nah, ini ya cara yang benar untuk upload KTP-nya. Pastikan semua detail tulisan yang ada di KTP kelihatan ya, dan juga fotonya. Nah, kalau udah kita tinggal klik aja unggah. Nah, oke, udah saya unggah ya foto KTP saya. Kalau udah kita tinggal klik aja lanjut. Nah, kemudian kita diminta untuk foto selfie ya guys ya. Jadi kalian di sini pastikan cahaya tempat kalian foto selfie itu terang. Kalau udah kita tinggal klik aja mulai deteksi. Nah, setelah kita udah foto selfie ya, maka kita akan diarahkan ke halaman informasi dasar ya guys ya. Nah, jadi di sini itu akan langsung dimunculkan data-data kita yang ada di KTP ya, secara langsung ya, tanpa perlu kita ketik manual ya guys ya. Misal kayak nama kita, nomor identitas kita, tanggal lahir ya, tempat lahir. Nah, yang kosong adalah kayak pekerjaan ya.
kemudian provinsi, alamat lengkap. Nah, ini yang kosong ini yang harus kita isi guys ya. Oke, jelas ya. Jadi kalau yang udah terisi tadi nggak perlu kita otak-atik ya. Yang perlu kita isi adalah yang masih kosong-kosong ini. Contoh ya, di bagian pekerjaan, misal pekerjaan kalian saat ini apa ya. Kalian pilih aja di sini. Kalau memang nggak ada, kalian bisa klik di bagian lain-lain ini ya. Kemudian di bagian provinsi, nah ini kalian isi provinsi yang sesuai dengan yang ada di KTP kalian guys ya. Jadi kalian isi yang ada di KTP kalian. Alamat lengkap juga pastikan alamat lengkap yang sesuai dengan yang ada di KTP kalian. Kemudian total pendapatan bulanan. Nah, ini 0 sampai 25 million ya. Million itu juta, 20 sampai 50 juta ya, 50 sampai 100 juta atau di atas 100 juta ya. Kalian tinggal tentukan berapa pendapatan bulanan kalian. Kemudian sumber dana. Nah, sumber dana ini itu adalah sumber dana ataupun uang yang ingin kalian gunakan untuk berinvestasi di aplikasi Bittime ini ya. Apakah uangnya itu dari pendapatan bisnis kalian ataupun dari gaji kalian ya, ataupun dari uang investasi dari orang tua ya, ataupun sebagainya. Oke, kalian pilih ya uangnya itu dari mana. Kemudian di sini teman-teman diminta untuk memasukkan NPWP. Kalian bisa masukin aja nomor NPWP kalian ya. Tapi kalau saya perhatiin juga ya, sebenarnya yang wajib kita isi itu adalah kolom-kolom yang memang ada lambang bintang merahnya seperti ini guys ya. Kayak pekerjaan ini wajib nih ya, ada lambang bintang merahnya. Sedangkan kalau misalnya NPWP sendiri itu tidak ada lambang bintang merahnya ya. Berarti mungkin NPWP ini nggak wajib kita isi ya. Jadi ya bebas lah ya guys ya. Mau kalian isi boleh, kalian nggak isi juga boleh. Oke. Nah, kalau udah di bagian alasan membuka akun, kalian pilih ya. Apa tujuan kalian pengen buka akun ini? Apakah kalian pengen berinvestasi ya? Apakah kalian pengen ingin trading gitu ya? Apakah kalian ingin staking? Ya bebas ya guys ya. Kalian isi alasan kalian ingin membuka akun Bittime ini. Nah, kalau udah, teman-teman bisa klik di bagian lanjut. Nah, kalau udah kita klik lanjut, maka akan muncul pop-up seperti ini ya. Jadi kita disuruh konfirmasi lagi ya, apakah data kita ini udah sesuai atau belum. Kita disuruh lihat terlebih dahulu apakah udah sesuai ya. Kalau udah, teman-teman tinggal klik semuanya benar. Nah, oke, maka berhasil dikirim ya. Permohonan KYC Anda telah kami terima dan akan kami proses paling lama dalam waktu 3 hari kerja ya. Kami akan memberitahu hasil KYC Anda melalui email. Nah, kita bisa langsung klik aja selesai. Nah, begitu kita klik selesai tadi ya, sekitar 5 detik kemudian kita langsung mendapatkan email seperti ini ya. KYC successful ya guys ya. Ternyata kita nggak perlu menunggu sampai 3 hari ya. Cukup 5 sampai 10 detik kita langsung mendapatkan email seperti ini. Yang penting apa? Yang penting data yang kita isi itu sesuai dengan KTP kita dan wajah kita yang kita foto selfie itu harus dalam keadaan pencahayaan yang bagus. Oke? Jadi bentuk emailnya seperti ini ya. Halo Bittimers ya. Terima kasih telah memilih Bittime ya. Selamat, verifikasi identitas Anda sudah disetujui. Nah, kalau udah disetujui, kita bisa buka langsung aplikasi Bittime-nya. Nah, saat ini saya udah berada di aplikasi Bittime-nya ya. Tampilannya itu seperti ini. Dan untuk melihat verifikasi akun kita bisa klik di bagian menu profile yang ada di pojok kanan atas ini. Kemudian kita klik di bagian menu verifikasi identitas ya. Nah, udah jelas ya di sini untuk akun kita itu udah terverifikasi dan limit penarikan kita adalah 500 juta rupiah per hari. Oke? Nah, langkah selanjutnya adalah ya kalian tinggal melakukan deposit ya, kemudian tinggal membeli koin-koin yang ada di aplikasi Bittime ini ya. Dan untuk tutorial lengkapnya ya, bagaimana cara jual beli koinnya ya, cara stakingnya, cara swap di aplikasi ini ya. Nah, itu nanti kita akan bahas secara terpisah videonya guys ya. Intinya teman-teman di sini udah bisa ya melakukan beli dan jual koin di aplikasi Bittime ya, karena akun kalian udah terverifikasi. Oke?